Mana nih bapaknya nih? Yang awal. Panas, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal. Episode kali ini kita balik ke nostalgia. Motor tua, umur kurang lebih 26 tahun, bro. 26 tahun. Matic 2 tak pertama yang masuk Indonesia. Ya kan? Bagi-bagi informasi aja. Kebetulan siang-siang begini gue kedatangan tamu istimewa, pembawa rezeki konten. Tonton sampai habis, jangan lupa subscribe channel gue. Mari kita mulai. Kuy. Ya bro, ini gue lagi sama motornya. Inilah Vespa Corsa tahun 1994. Ini motor tergolong dalam kelompok, gue bisa bilang kelompok ya. Gue baru belajar juga sama soal Vespa nih. Ini motor tergolong dalam kelompok small frame, bro. Jadi kalau Piaggio Vespa nih, kalau gue nggak salah ya, ada small frame, ada large frame, ada wide frame kalau nggak salah ya. Karena ini tergolong small frame, jadi kelompoknya dia tuh bareng sama Vespa PTS lah, Darling dan lain sebagainya. Nah, gue juga nggak paham tuh jenisnya seperti apa aja. Terus kemudian kalau gue cerita soal sejarahnya, Vespa Corsa ini diproduksi awal tahun 91 sampai dengan tahun 2000. Tapi ada yang penjualannya sampai tahun 2006, bro. Kalau nggak salah ya, koreksi gue aja kalau gue salah. Tulis di kolom komentar, bro. Terus kemudian yang unik dari produksinya, ini Vespa mana nih bapaknya nih yang awal. Yang unik dari ini Vespa, produksinya dia terbagi dua, bro. Dari 91 sampai 92 akhir, 93-an awal itu dia produksi Itali. Terus kemudian setelah itu dari tahun 93 sampai tahun 2000 dia udah produksi PT Dan Motor Indonesia, bro. Wih, CKD nih motor, salut. Mantap. Padahal ya aslinya kita tahu sendiri ya, Piaggio kan dari negeri Italia ya. Terus kemudian kita bahas mulai dari detailnya aja, bro. Detailnya kita bisa lihat. Kenapa gue bisa bilang ini motor original? Karena emang rata-rata semua partnya dari yang gue lihat sih ya. Gue orang awam soal Vespa, gue nggak tahu dalam soal Vespa, tapi yang jelas ini Vespa itu menurut gue masih bener kelihatan originalnya, bro. Kayak misalnya nih di speedometernya masih ada logo Cung dan bertuliskan Piaggio gitu kan. Dari awalnya itu kan dulu P coret gitu ya. Gue nggak tahu tahun berapa dia mulai berubah. Yang jelas sekarang udah berubah jadi logo Cung. Masih ada logonya. Terus kemudian kaca mikanya nih, fibernya udah mulai pecah-pecah dimakan usia. Wajar lah ya, motor udah 26 tahun dari 94 sampai 2020 kali ini. Terus kemudian ini nih, di dek bawahnya masih ada tulisan penting, caution gitu kan. Handle rem, kiri rem belakang, kanan rem depan, tidak ada pedal rem segala macam. Terus kemudian kita lihat detail dari dalamnya. Ini kalau kita buka tinggal dorong aja kuncinya. Kuncinya seperti ini. Tulisannya Piaggio, tapi ini udah gantian sih. Tapi ada tapinya lagi ya. Ini Zadi, men. Original aksesorisnya Vespa. Di dalamnya masih ada tulisan tekanan ban. Dan yang unik adalah depan 22 PSI, yang belakang 36 PSI. Mirip motor apa, bro? Coba. Kalau motor Jepang, motor apa coba kira-kira? Tulis kolom komentar kalau gue salah. Yang punya NMAX boleh komen, bro. Tekanan bannya sama tuh, depan 22, belakang 36 kalau gue nggak salah.
Kita lanjut ke bagian batoknya. Lampunya masih pakai bohlam biasa. Ini original, bohlam biasa original. Dari sananya Triom namanya, dia Triom vendornya. Terus kemudian ada stiker Corsanya, masih ada stiker Corsa di tebeng sebelah kanan. Kemudian ada lagi, nah ini lampu sennya masih dan motor buatan sananya, dan pojok-pojoknya agak pecah-pecah begitu bro. Secara cat original masih pasti kan. Terus kemudian fender ini spakbor depan. Kalau lu pikir Vespa jadul gitu, ini jadul apa enggak ya? Jadul lah ya, 26 tahunan ya kan. Tapi ini kalau kita lihat, ini bukan plat besi gitu kayak Vespa biasa bro. Ini udah fiber bahannya. Terus kemudian bagian bawah inilah keunikan dari Vespa. Cuma dia yang pakai suspensi ini, trailing suspension. Nggak ada motor lain yang pakai. Cuma dia yang pakai. Kemudian peleknya pakai ring 10, ya kan. Ini apa nih namanya, Inoue IRC. Nggak mungkin lah ya pakai ban bawaan, udah pada pecah-pecah pasti ya, kurang vitamin C bro. Terus kita lari ke bagian belakang. Spionnya kebetulan ownersnya sebenarnya dia punya spion original, cuman katanya sih sayang kalau dipasang, khawatir parkir selebor gitu kan, amit-amit diembat orang. Waduh, susah lagi emang nyarinya originalnya. Terus kemudian handle remnya ini masih original, warnanya silver, masih ada di pasaran yang jual aftermarketnya, original juga tapi part gantian, hanya warnanya nggak abu-abu gelap begini, dia warnanya hitam. Terus habis itu kita lari ke saklar-saklarnya bro. Nah ini saklarnya masih, aduh, asli, gue yakin ini asli bro. Karena nggak mungkin ya kan part gantian terus kemudian atau dibuat-buat, nggak mungkin. Ini memang semua logo-logonya terhapus dimakan zaman bro, dimakan usia. Terus apa lagi? Nah ini satu part di bawah, di bagian decknya dia pakai pelapis gitu kayak karet, pelapis karet. Gue nggak tahu dan motor tujuannya apa, cuman yang jelas Vespa PK kalau nggak salah ya, yang produksinya sama, dia dibuat di Italia dan untuk pasar Eropa. Dia itu nggak pakai ginian, udah 3 garis gitu aja tuh, 3 garis begitu aja, nggak ada nggak ada karet pelindung kayak begini. Terus kemudian ini di bawah jok, posisinya di dekat kaki, di kolong kaki, dia itu ada keran bensinnya bro, diputar ke kanan untuk on, putar ke kiri untuk off. Terus habis itu detailnya apa lagi? Nah ini joknya sebetulnya kata pemiliknya ini udah di retrim, udah diganti kulitnya, tapi ada tapinya bro, ini masih original tulangnya, masih ada logo cungin itu, buset deh, gokil ya. Sampai ke sini dia detailnya ya. Terus kemudian, nah kita lari ke masalah tangki. Motor ini kapasitas tangkinya untuk bensinnya kurang lebih 6,4 liter. Habis itu kapasitas oli sampingnya itu 1,1 liter bro. Ya untuk motor di zamannya 2 tak ya oke lah ya, tapi gua nggak tahu nih boros apa irit. Dan gua nggak mungkin ngulik juga, nih motor tua, gua nggak paham, khawatirnya kenapa-napa di jalan kita repot sama-sama bro. Terus habis itu ini baut yang mengelilingi tangkinya nih masih pakai merek Lobo bro. Lobo ini aslinya, ini pabrikan bener, ini kita nggak bisa bohong. Ini baut Lobo ini gue nggak tahu ya ada yang jual apa nggak di jalan atau di pasaran sana, gue nggak tahu. Yang jelas salah satu syarat mau lihat motor Vespa ori apa enggak, ini detailnya salah satunya bro, baut Lobo. Terus kemudian ada tulisan
detil penting apa namanya caution itu di tembeng sebelah kiri kan di dalam. Terus kemudian ini tulisan oli mesin Musrania 2T Sport, asik. Gokil bro, ini masih original karena udah terlanjur buka apa namanya, buka jok. Kita sekalian aja, di sini ada tuas, semacam tuas, tinggal ditarik. Ini bisa kita pakai buat ngebuka tepong, nyebutnya apa, tepong. Tepongnya masih besi bahannya, buat buka tepong sebelah kanan sama sebelah kiri bro. Terus kemudian ada lagi apa namanya ya, tutup tangkinya masih original Vespa tulisannya. Kemudian bawahnya ada tulisan bensin, ya kan. Nah, capek gue bahas desain asli, bahas detailnya tuh gokil ya. Maksudnya banyak banget yang bisa kita bahas, kita diskusikan sama-sama bro. Terus kemudian kita lari ke belakang. Kita lari ke belakang nih. Kalau lihat mika-mika remnya masih dan motor dan ada logo Cungnya, terus kemudian mika sennya juga masih ada logo Cung, terus kemudian tulisan dan motor juga. Ini bisa gue bilang hampir mendekati original bro, karena hanya spion itu juga disimpan karena sayang. Terus kemudian sama joknya ya, biar looksnya bagus aja gitu mungkin ya. Pemiliknya sih tulangnya sih masih original gitu kan, masih sangat dipertahankan. Capek. capek. Apalagi yang unik dari Vespa ini bro, ini motor matic, tapi tetap untuk start dari nol ke jalan gitu kan, tetap masukin gigi 1 dulu. Motor jangan digas, kita masukin gigi 1 bro, kurang lebih seperti itu. Nanti kita praktek sambil, kalau ada kesempatan gue mau test ride sekalian. Lumayan keliling komplek aja, nggak usah jauh-jauh ya kan. Mantep bro, ini kilometernya masih 29.528. Ya ilah, motor udah 26 tahun, jalan kemana aja, paling cuma dari rumah ke warung doang kali ya. Gue nggak tahu bro. Sekarang gue udah sama motornya. Akhirnya gue punya kesempatan ternyata. Kita mau test ride dulu bro, siapa tahu cocok. Ya kan, cakep coy, ada electric starternya. Gue minta maaf dulu bro kalau misalnya agak ke bawah, karena emang ya settingannya buat settingan motor gue ya bro, mountingnya. Jadi mohon dimaklum. Kemudian tadi ada yang terlupa bro, gue bahas instrumennya. Lu bisa lihat nih instrumennya, di atas ada namanya fuel, tekanan fuel apa namanya, indikator bensin. Terus di bawah ada juga yang namanya speedometer 0, 20, 40, 60, 80 sampai 120. Meskipun realitanya speednya yang gue baca-baca hanya sampai 90 km per jam bro. Pelan ya, tapi nggak apa-apa, ini motor enak bro buat santai-santai, dan motor si Dedi ini sehat bro, jadi kita nggak perlu khawatir. Terus kemudian ada lagi indikatornya sebelah kiri sini nih, ada namanya indikator sen kanan kiri, tombol saklar di sini kanan kiri, dan masih hidup semua bro. Terus di bawahnya ada oil meter. Oil meter itu jadi kalau seandainya dia udah mau habis, indikasi mau habis, dia akan ngedip dulu.
Nanti setelah dia bener-bener harus mengisi oli samping, dia akan nyala terus steady. Gokil bro. Terus kemudian di sisi kanannya speedometer ini ada juga apa namanya, indikator lampu utama. Saklar di sini matiin sama ngidupin ya. Aduh sorry jalanannya rusak. Terus ada juga sebelah sini, klaksonnya hidup bro, sialan. Terus yang sebelah kanan ini buat lampu dekat, lampu jauh. Udah sesimpel itu. Ini remnya apa namanya, sorry, tuasnya yang di kanan sama di kiri ini cuma rem doang. Yang kanan buat rem depan, yang kiri buat rem belakang. Aduh, gue mulai keracunan Vespa nih semenjak kenal si Dedi. Ya Allah, ampun. Kacau. Berapa sih harga kosa sekarang? Bantu komen bro. Ya kali aja ada yang cocok. Harga corona ya kan. Kurang asam. Aduh, enak banget. Yang gue sayangkan cuma satu nih, si Dedi ini kurang berani pakai spion aslinya. Sebenarnya dia punya spion aslinya, cuman katanya sayang, khawatir kalau diparkir sembarangan. Maksudnya nggak bisa diparkir sembarangan gitu bro. Kalau salah parkir takutnya kan ada tangan-tangan jahil atau bagaimana. Karena ini motor jujur aja udah apa ya, ya udah betul-betul masuk dalam kategori kolektor item bro. 26 tahun dari tahun 94, BPKB masih ori semua. BPKB masih ori plat nomornya, karena memang pemilik sebelumnya memang dari tempat-tempat yang sama, daerah-daerah yang sama, jadi plat nomornya nggak pernah berubah, cuman nama pemiliknya aja gonta ganti. Gokil. Bener-bener ternyata ya, gue pikir ini motor gede bro, ternyata enggak, beneran small frame. Vespa frame kecil, rangkanya kecil, bareng sama PTS sama Darling ya kan. Kurang ajar, gue keracunan kayaknya nih. Buset, berapa sih harganya? Duh, indikator bensinnya masih hidup lagi, meskipun mikanya udah pecah-pecah. Ya ampun, seneng banget gua. Aduh, nikmatin banget gua naik Vespa nih. Aduh, ini the real scooter bro. Kalau skuter zaman sekarang mungkin jatuhnya follower lah, pengikut sang legendaris Piaggio Vespa ini bro. Dan bukan cuma yang ini ya, yang lain juga, apa namanya, Piaggio Vespa yang lain juga. Pemuka dunia bro, gila. Cuman yang ini udah masuk dalam kategori sejarah motor matic Indonesia menurut gua bro, karena generasi mereka masih 2 tak, dan mereka adalah motor matic pertama yang masih masuk dalam ke pasar Indonesia, dan 2 tak. Aduh, power sama torsi nggak begitu gede. Aduh, enak banget, suspensinya masuk dalam kategori nyaman bro, bener. Pelek depan belakang ring 10, ID kecil. Kecil banget. Aduh, jangan jauh-jauh lah, takutnya amit-amit gitu kan, gua nggak tahu celahnya nih motor. Jujur aja gue Vespa awam, seawam-awamnya bro, seawam itu. Betul, gue belajar juga belum main Vespa, cuman tahu baca-baca dari artikel aja. Ngalamin punya juga belum. Katanya jangan ngaku, kalau kata anak
ke motor gitu yang lain, jangan ngaku bikers kalau belum pernah pakai Vespa. Asem. Ini kayaknya sih harus gua wujudkan ini. Aduh, gimana cara izin sama Mensesnek nih? Aduh, Menteri Sekretaris Negara gua nih. Aduh, tung-tungnya itu loh bro, berirama banget. Seneng gua, buset deh. Digas. Pol juga, ya ilah, nggak lari bro, enak banget. Jadi kita nggak perlu takut kekencangan. Ini nggak bakal kekencangan bro, tenaganya aja apa powernya cuma 6,2 ya kan. Nggak ada yang perlu kita takutin, nggak ada yang perlu kita khawatirin buat naik motor ini bro. Wah, tenaganya meledak-meledak kagak. 6,2 ngarepin apa kita? Udah segitu doang, nikmatin aja. Emang cocok buat jalan-jalan sore apalagi sama anak. Namanya Vespa kan terkenal sama ini nih, decknya yang cukup luas. Jadi anak bisa berdiri di sini ya kan. Di depan sambil nikmatin sore ya kan, ngelihat kali ya kan. Wede. Begitu aja. Udah sore bro, kayaknya udah menjelang hujan juga nih. Gue cuman dapat jatah buat nge-review sambil gue belajar juga, dan siapa tahu jadi bahan informasi juga buat yang nonton, lu semua yang nonton kan. Semoga menghibur, semoga menginspirasi. Terima kasih yang udah nonton sampai habis. Terima kasih yang udah meluangkan kuotanya atau wifi-nya atau mengurangkan persentase baterainya karena nonton channel gua. Jangan lupa like, subscribe, share, komen video ini kalau berguna. Kalau nggak berguna, di dislike aja. Silakan komen yang sampah-sampah, silakan. Nggak jadi masalah bagi gua. Ya kan? Salam satu aspal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen video ini.